Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Dalam rangka libur panjang Tahun Baru Islam 1 Muharram, Monumen Nasional menyajikan hiburan video mapping dan air mancur menari, pemirsa. Ini adalah video mapping. Video mapping yang digelar dalam 2 sesi setiap malamnya untuk menghibur pengunjung serta menambah seru suasana malam libur hari ini, pemirsa. Informasinya juga ada air mancur menari. Nah, video mapping ini menampilkan yang berkenaan dengan tema HUT ke-498 Kota Jakarta. Sesi pertama video mapping ditampilkan pukul 7.30 malam, lalu sesi kedua pukul 8.30 malam. Kemudian air mancur menari juga ada. Air mancur menari ini ditampilkan pukul 8 dan pukul 9 malam. Ya, video mapping yang indah. Kita akan pantau situasi terkini di Monas. Sudah ada rekan Ahmad Muharlin. Muharlin, tadi kami dengar ada video mapping dan air mancur. Pertunjukan air mancur pukul 8, apakah sudah dimulai, Muharlin? Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Di kawasan Monumen Nasional ini nampaknya sudah ramai didatangi oleh para pengunjung yang berasal dari berada di daerah Jakarta. Tentunya mereka datang ke kawasan wisata Monas ini untuk mengisi malam libur panjang mereka, yang dimana pada malam hari ini kawasan Tugu Monas ini sendiri telah menyajikan sejumlah acara di mana dalam masa libur panjang ini dan masih dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun Jakarta yang ke-498. Kawasan Tugu Monumen Nasional ini menyajikan berbagai pertunjukan, diantaranya tadi di sesi pertama sudah ditampilkan pertunjukan video mapping, dan juga di belakang saya ini masih berlangsung pertunjukan air mancur menari, di mana pertunjukan ini tentunya untuk menghibur para warga Jakarta, khususnya untuk mengisi momen long weekend atau libur panjang dalam Tahun Baru Islam ini. Pertunjukan keduanya ini akan berlangsung pada 2 sesi. Yang pertama tadi sudah dimulai pertunjukan video mapping, di mana video mapping menampilkan video visual 3 dimensi yang menampilkan sejumlah visual seperti berupa ikon-ikon terkenal di Jakarta, seperti tadi ada menampilkan visual Masjid Istiqlal, kemudian tadi ada juga menampilkan Museum Fathahillah atau Kota Tua, dan juga transportasi umum yang berada di Jakarta dan sejumlah visual keren lainnya. Pertunjukan mapping video dan juga pertunjukan air mancur ini akan berlangsung pada sejak kemarin, berlangsung sampai dengan tanggal 28 atau hari Sabtu esok hari, di mana bagi para warga Jakarta yang mungkin hal ini bisa menjadi alternatif hiburan bagi Anda untuk mengisi masa libur panjang, dan juga untuk sekedar menikmati malam di ibu kota. Dan untuk tadi atau Anda yang sedang berada di kawasan Tugu Monas, Anda bisa mampir-mampir ke sini, ke kawasan ini, karena nanti memang tadi sudah dimulai di sesi pertama, dan kemudian nanti sesi kedua pemutaran video mapping dan juga nanti pertunjukan air mancur juga akan dimulai pada sesi kedua. Kembali ke Yudi. Baik, terima kasih Muharlin sudah melaporkan langsung. Kita akan terus pantau bagaimana meriahnya acara-acara di Monas ya. Selamat bertugas kembali. Selamat malam. Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan dugaan kasus korupsi pengadaan laptop tahun 2019 hingga 2022. Nadiem dilarang keluar negeri selama 6 bulan, pemirsa. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan pencegahan keluar negeri diberlakukan sejak 19 Juli 2025 selama 6 bulan ke depan. Alasan pencegahan Nadiem Makarim untuk memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
Sebelumnya, Nadiem diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Keterangan Nadiem Makarim dianggap sangat penting. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menertibkan status pencegahan terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menjadwalkan pemeriksaan kedua kepada Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop 9,9 triliun rupiah. Jadwal pemanggilan kedua diumumkan usai tim penyidik mendalami keterangan Nadiem Makarim di pemeriksaan pertama. Nadiem diperiksa selama kurang lebih 12 jam atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, tim penyidik Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem masih diperlukan untuk mengungkap kasus. Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa. Pengadaan ini kan tidak sederhana ya, karena anggarannya cukup signifikan dan tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Nah, barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja ya akan menjadwal pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, Nadiem Makarim mengaku akan bersifat kooperatif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat dirinya. Nadiem meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan adil dan transparan. Selain keterangan dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lainnya, terutama dari mantan staf Nadiem, Jaristan, yang sudah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Jaristan. Dari Jakarta, Jessica Winata dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan Agung RI memeriksa ex-stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim bernama Ibrahim Arif, di mana Ibrahim diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim Arif memenuhi panggilan Jampitsus pada Kamis 12 Juni 2025 dalam pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di Kemendikbudristek pada 2019-2022. Ibrahim datang pukul 10.15 waktu Indonesia Barat ditemani kuasa hukum. Ibrahim pernah dipanggil untuk dimintai keterangan namun mangkir pada pekan sebelumnya. Baik, rekan-rekan media, bahwa benar penyidik sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi berinisial IA dan yang bersangkutan tadi pagi sudah memenuhi panggilan dari penyidik dan saat ini tentu pemeriksaan sedang berlangsung. Nanti kita melihat bagaimana perkembangan dari pemeriksaan, tetapi jika dikaitkan dengan posisi yang bersangkutan sebagai staf sus dan juga terkait dengan tim review dari kajian soal pengadaan Chromebook itu, maka penyidik akan lebih fokus terhadap peran yang bersangkutan di seputaran itu, ya kan? Bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tentu anggota tim dan saran-saran apa yang diberikan, termasuk bagaimana usulan-usulan sebelumnya dan prosesnya, serta apa yang menjadi rekomendasi atau kesimpulan dari tim itu sehingga pengadaan Chromebook ini dilakukan, ya. Kasus ini diduga telah merugikan negara sebesar 9,9 triliun rupiah. Diduga ada persekongkolan untuk pengadaan laptop berbasis Chromebook, padahal Indonesia belum memerlukan laptop jenis tersebut karena keterbatasan akses internet di wilayah Indonesia. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim pun angkat suara. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil.
tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini. Sebelumnya Kejagung langsung mencekal 3 mantan staf Sus Nadiem. Mereka adalah Fiona Hanfayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Ketiganya bertugas sebagai tenaga teknis. Kejagung juga telah menggeledah 2 apartemen milik staf Sus Nadiem di kawasan Kuningan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pejuang Hamas menyergap sejumlah tentara pendudukan Israel di wilayah Gaza, Palestina. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.